Oke, selamat siang rekan-rekan media dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Jadi pada hari ini tanggal 24 Maret tahun 2025 kita baru saja memasukkan laporan kepolisian melalui SPKT Polda Metro Jaya dengan dugaan tindak pidana pasal 170, Junto 335, Junto 167 KUHP yang mengakibatkan kerugian pada klien kami atau pada Ibu Ai atau pada Ibu Iren yang dengan nama terlapornya itu inisialnya itu DJ. Yang konon katanya terlapor ini dulu 2014 sebagai Miss Indonesia dan masuk kategori Miss Favorit. Ya mungkin untuk kelanjutannya untuk kronologis kasusnya dilanjutkan untuk oleh senior kami, Bapak Aloy Ferdinand. Ayo Pak, silakan Pak. Ya, berkaitan sama kronologis latar belakang latar belakang dari dibuatkan laporan ini adalah sebetulnya antara klien kami dengan DJ ini didasari kerjasama dengan itikat baik. Cuma belakangan dalam perjalanan baru-baru ini wujud aslinya kelihatan dari DJ, yang mana tanpa ada suatu pemberitahuan, tanpa ada suatu omong-omongan, tiba-tiba DJ menarik seluruh mesin-mesin yang ada di ruko milik dari klien. Nah, di sini terus berimbas kepada klien kami disomasi untuk diminta ganti kerugian. Yang mana kalau mengerujuk kepada perjanjian, siapa yang memutus itu diberikan sanksi untuk membayar kerugian sebesar 300 juta. Namun di sini tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada apa segala macam, tiba-tiba si DJ ini mensomasi klien kami untuk membayar sebesar 800 juta rupiah, 800 juta lebih lah, dengan perincian yang menurut kami itu cukup mengada-ngada gitu. Terlebih juga kami sampai dilaporkan di Kepolisian Resort Jakarta Utara karena kami tidak bersedia untuk mengikuti apa yang diminta dalam somasi. Klien kami dilaporkan penggelapan dana, dilaporkan penipuan, bahkan dilaporkan juga pengusakan. Nah, di sini dalam hal pengusakan itu kaitannya dengan diturunkannya logo dari terlapor, yang mana pemasangan logo itu sendiri yang diturunkan oleh pihak klien kami itu didasari ke atas logo ini belum punya izin sama sekali. Jadi klien kami takut di kemudian hari ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan ini tidak diberitahu sebelumnya bahwa yang bersangkutan akan memasang logo di dalam ruangan, khususnya di kamar periksa. Yang ada kalau logo itu kan adanya di depan. Nah, akibat itu semua klien kami dilaporkan melakukan pengusakan. Sedangkan barang yang kami turunkan itu cukup hati-hati dan berdasarkan berita acara serah terima antara klien kami dengan pihak DJ, waktu itu karyawannya, dinyatakan bahwa barang dalam keadaan baik dan bisa digunakan. Nah, jadi kedatangan kami ke sini juga karena klien kami ini merasa semenjak peristiwa itu klien kami mengalami banyak Seperti terintimidasi, Pak. dugaan intimidasi, dugaan teror yang kami sendiri bingung dari mana. Tapi kami mengasumsikan bahwa ini datang dari pihak DJ itu sendiri. Karena apa? Karena sebelum ini klien kami belum pernah diteror apa segala macam menyangkut hal ini. Itu aja. Ini. Logonya itu logo apa sih yang dimaksud? Logonya logo apa yang dimaksud? Logo yang dimaksud adalah logo dari brand kecantikannya pihak DJ. Bang, yang di sana kan mengaku kerugiannya 300 atau 800 ya? Kalau 300 itu berdasarkan perjanjian yang disepakati. Jika salah satu pihak meminta untuk mengakhiri perjanjian. 800-nya itu apa? 800 itu ada namanya disebut di situ juga kehilangan konsumen. Dan notabene kita sendiri nggak tahu konsumen yang mana. Nah, kalau dari klien abang pengakuannya kerugiannya sendiri Kerugian apanya nih? dari Kerugian totalnya. sendiri. Kalau dari adanya peristiwa ini cukup besar kerugiannya, gitu. Masalah apa aja bang? Tadi yang masuk dalam laporan tuh
pasal 170, junto 335 dan pasal 167, Bang. Ya. Ada 3 pasal yang masuk. Yang dimana terkait dengan masuk ke perkarangan tanpa izin, terus pengancaman serta pengerusakan. Mungkin Kairan sendiri, kenalannya sendiri seperti apa sih dan pertemanannya dengan Miss Indonesia ini? Perkenalannya secara baik-baik. Ya. Jadi dulu itu beliau adalah klien saya, karena saya juga wedding planner. Jadi waktu menikah saya mengurus semuanya serba baik-baik. Jadi kita mulai dengan baik-baik, itikatnya juga itikat baik lah. Tapi kok sampai ada perseteruan ini diawali dengan karena apa? Izin klinik itu kan harus sebuah klinik itu kan harus ada izinnya. Nah, jadi karena kebutuhan izin ini, saya minta secara baik-baik tentang izin ini, tetapi belum ada kabar. Jadi ya dengan itikat baik, saya bantu turunkan dulu. Iya, karena kalau tidak kita tidak bisa beroperasi. Tapi sudah ada kesepakatan dari awal gitu dengan pihak bahwa itu akan diturunkan atau apa? Sudah pernah kita infokan. Yang Itu. sebelumnya dia urusan Jadi kunci pegawainya. masalah yang sesungguhnya yaitu ini apa namanya, Terkait karena dengan kan logo. DJ ini waktu itu minta ruangan di lantai 1 untuk menempatkan satu mesin lah yang nggak mungkin dibawa untuk ke lantai 2 dan lantai 3. Makanya dia minta ruangan khusus di lantai 1 dengan pertimbangan mesin itu besar. Nah, kita kasih mesin itu. Klien kami mempertanyakan dalam perjalanan, kan kami mempertanyakan mana mesinnya. Nah, waktu itu sempat dijawab atau sempat dapat informasi bahwa mesin itu baru akan dipakai kalau ada konsumen. Baru akan dikirim. Ya, baru akan dipakai kalau ada konsumen yang butuh menggunakan alat itu. Nah, ini kan di luar dari kesepakatan gitu. Kalau memang harus apa namanya sifatnya hanya sementara, buat apa ruangan? Klien kami yang punya yang punya tempat itu dia merasa dirugikan, lebih bagus ruangan lantai 1 kami gunakan. Maka dari itu kami minta karyawannya untuk memindahkan barang itu ke lantai 2. Terjadilah perseteruan. Di sini tidak ada komunikasi antara klien kami dengan DJ. Tiba-tiba keesokan harinya yang karyawan dari pihak DJ ini kami minta untuk tidak diperkerjakan kembali atau tidak diperkenankan untuk masuk ke kantor Karena kami. memang dia kelakuannya Nah itu sering. entah bagaimana Ya, siang tambahkan aja, harinya Bu. Oh, Bu. pihak dari DJ mengeluarkan seluruh mesin yang ada di kantor. Itu tanpa pengetahuan, tanpa seizin, tanpa pembicaraan apapun. Sebenarnya kita mencoba komunikasi dengan baik. Kalau yang terkait dengan izin tadi, Bu, ya. Terkait dengan izin dan juga displang. sebenarnya sebelumnya itu ada ketidaknyamanan dengan karyawan yang bekerja di tempat kami. Karyawan ini selalu menyuruh-nyuruh karyawan saya. Jadi suasana kerja tidak nyaman. Nah, kami memberikan informasi kepada beliau untuk mengganti karyawan ini yang 1 orang ini. Kalau yang terkait dengan tadi izin klinik, ya kalau saya rasa memang sesuai dengan peraturan yang harus dijalankan. Kita harus memiliki izin dari dinas kesehatan dan dispemda setempat. Jadi itu hal yang wajar kalau kita memintakan izin pada pihak DJ gitu loh. Tempatnya di sini sewa apa kerjasama seperti apa Kak? Tempat yang diberikan sama Kakak? Jadi dia tidak, jadi sistemnya saya yang menyiapkan tempat, ibaratnya itu rumah saya lah. Tempat renovasi semua saya. Beliau cuman support mesin. Ya, dan karyawan dia yang bisa menjalankan mesin itu. Nah, yaitu perseteruan terjadi bukan cuma izin tapi karyawannya yang tidak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi ya kita minta tuker di sana juga sudah tidak ada komunikasi yang baik gitu untuk dia juga meninjau kembali kelakuan karyawannya, tetapi dia percaya banget sama apa yang dilaporkan si karyawannya ini. Bahkan karyawannya ini berani menuding karyawan saya. Ya masukin game aja dulu. Pada karena belum ada Terus foto mereka minta tunjukin.
Iya. Jadi dia Ya. juga Jadi tidak hanya itu, bukan hanya semata-mata izin ya, tapi memang ruangan itu adalah ruangan Ibu Iren sendiri sebetulnya yang diberikan. Katanya mau menggunakan itu dengan mesin besar, cuma kan nggak dipakai. Nah, masa Ibu Iren tinggal di kamar menempati karena ruangan itu masih karyawan ada itu dia logonya mereka beralasan, kan. oh karena karyawan saya Lagi nggak juga boleh masuk, ya pemasangan udah logo jadi itu ngapain juga saya nggak kerja di dikasih tahu sana ke Ibu gitu. Iren sebelumnya bahwa dia Jadi mau untuk pasang ikutan logo karyawan di itu. ruangan Oh, itu. jadi sebenarnya Nah, dia ruangan itulah yang pemicunya dari sana dulu. kalau yang lain dituruninnya berbarengan. Mesinnya banyak. Mesinnya ada berapa? Mesin yang dijanjikan atau yang ditaruh? Yang ditaruh. Yang ditaruh enggak, cuma 2. 2 mesin. Oh, salah, 2 Emang kalau mesin. dijanjikan berapa, Bu? Yang dijanjikan yang paling besar ada Picosure, tapi nggak pernah ada. Oke. Terus ya ada saya agak lupa sih. Jadi karyawan, kalau dibilang kan tadi pihak sebelah kan punya karyawan. Nah itu karyawan ini memang khusus megang mesin ini atau Jadi karyawan ini khusus megang mesin-mesin yang ada, yang 2 mesin itu. artinya sebelumnya memang sudah ada praktek? Sudah pernah, Sudah ada pernah? tetapi masih belum Ada izin? belum boleh terima uang dulu. Masih kayak kalau klinik kan suka ada model probandus gitu, ya supaya ada kegiatan lah, kalau nggak kan susah Jadi ya. memang belum beroperasi Iya. untuk inilah Boleh beroperasi tetapi tidak boleh maksimal karena kan masih statusnya masih terdaftar, belum komplit izinnya keluar ya. dan ini baru mau ini apa namanya Izinnya sekarang udah keluar. periodenya kapan awal mula taruh barang sampai akhirnya dicopot dan diturun mas? Antara Maret, November. Kejadiannya November. Sampai, Mas. Rentannya antara Sampai Maret di sampai November. bilang katanya suaminya dari saudara terlapor DJ itu katanya konglomerat. Itu aja bilang udah tambahin. Tambahin aja, tambahin. Oh banyak. Tambahin aja udah nggak apa-apa. Coba Bu sebutin Bu. Jadi pernah apa namanya semasa klien kami punya usaha di sana, Ayo, tambahin. kami nggak pernah belanja online. Tapi entah bagaimana ada pembelanjaan online yang sifatnya COD dan itu bukan atas order dari kami. Jadi Bu Iren nggak pernah pesan, tiba-tiba ada COD orderan sehari, datang iya. dan bayarnya itu COD gitu loh. Nah, Seti- setelah beberapa hari lah. kita viralin Gitu. di Tapi Ralin berhenti. Lalu klinik kami digerebek. via Depom apa semua segala macam. Betul. Ya, Dibilang bahwa ya klinik kami tidak mempunyai izin sama sekali. Tapi kita buktiin semua ada. Itu yang Dan katanya kita juga, khawatir, ini, Pak. logo itulah nanti yang membuat kami jadi salah. Artinya laporan ini ada laporan pengancaman juga nggak sih? Ada. Jadi di DLP masuk juga pengancamannya. Dan katanya saudara terlapor itu katanya saudara terlapor berinisial DJ itu suaminya itu katanya konglomerat. Katanya konglomerat punya harta, kalau misalnya kita lihat informasinya itu harta sampai triliunan. Kami kan ini masalah seperti ini, kenapa harus sampai klien kami dirugikan, terintimidasi. Itulah teman-teman semuanya. Mungkin buat Besar sih kerugiannya. Berapa besar kerugiannya? Kalau kerugiannya gimana Pak Aloy? Kalau kerugian masih kita taksir ya. Karena kan itu imbas dari kejadian-kejadian itu banyak sekali berkaitan dengan materi, terus juga bisa segala macam. Kira-kira bagaimana berapa? Sampai Belum bisa kita sebut. 1 M ada? Ya, 1 M mungkin bisa lebih. masih ada? Oke, mungkin himbauan kamu Oke. untuk terlapor seperti apa sih himbauannya? Apakah mungkin masih ada niat baik atau apa? Mungkin ada kalau memang masih bisa diselesaikan dengan cara damai. oh niat baik, saya sudah ada niat baik, sudah pernah menghubungi beliau, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Bahkan ada pihak ketiga yang membantu menghubungi suami beliau, tetapi malah saya Ya nggak apa-apa, buka aja Iya. di sini. Iya. malah semua niat baik itu malah Ada. dia semakin
semakin menjadi-jadi sehingga mau laporan laporan ke polisinya, saya mau dinaikkan menjadi tersangka. Sudah jadi tersangka. Sudah menjadi tersangka. Oh, jadi sempat dilaporkan juga. Iya, betul. Kapan kamu dilaporkan? Dilaporkan habis sama November ya? Mei. Iya, Mei. Mei. Tanggal 27 Mei 2020.